Ya, mukul anak kejam, meragukan anak. Oh my god. Udah deh, gua gak ada kata-kata loh. Saya meragukan anak, terus disuruh tes DNA juga, saya tidak mau. Kenapa alasannya? Kamu mau disebutkan cerai, kenapa baru sekarang? Ya kamu kalau mau menikah, nikah aja. Kenapa baru sekarang? Soal anak kan dia juga meragukan anaknya. Iya. Jadi nggak usah usik saya dan anak saya juga. Kayak main-mainan lah mereka buat, kayak apa dibilang? Apa katanya, negeri apa? Nah, kayak itulah dia bikin Indonesia ini. Dan kenapa masih ada statement dari pengacara kamu bahwasannya kamu masih ragu dengan darah dagingmu gitu. Nah, kenapa sekarang seperti orang yang kurang dewasa, seperti yang nggak mantap sekolah hukumnya, seperti tidak seorang praktisi yang proper, datang malah merubah gugatan? Itu tidak baik untuk seorang lawyer berubah-ubah gugatan begitu. Banyak manusia belum paham teori biologis, tapi sudah melakukan praktek biologis. Itulah makanya keraguan-keraguan begini kadang lahir dari muncul-muncul. Saya berdiri sampai sekarang ini minta keadilan anak saya dan saya. Feni tidak butuh materi dia, Feni tidak butuh material dia. Feni hanya bilang jangan ganggu Feni dan dua anaknya. Statusnya sendiri masih WNA atau udah? Kalau saya sudah lama Wendy. Enggak. Oh siapa? Dari sini udah Wena masih Wena. masih WNA. Dia Wena. Karena sudah ada surat pernyataan perceraian sebetulnya. Bahkan di ujung surat itu dibuat lagi berlaku demi undang-undang dan tidak bisa dituntut lagi gitu. Udah itu aja. Mau dia cari 1000 babysitter pun nggak akan menggantikan seorang Feni sebagai ibu kandung. Oke, Bang Darren, tadi sidang mediasi ya? Ya. Mungkin agendanya seperti apa sih? Tadi ada pertemuan kah dari pihak sana hadir sebagai penggugat? Ya, kita sebagai pihak yang tergugat hadir seperti biasa, lebih cepat. Cuma kebetulan tadi yang menggugat juga hadir. Kemarin kan cuma lawyer doang. Jadi kita sudah masuk ke ruang sidang. Setelah itu diarahkan ke ruang mediasi. Nah, pada saat di ruang mediasi saya tidak ikut masuk, hanya Feni dan dia saja. Nah, jadi lebih baik Feni yang menjelaskan untuk membanding ini. Gimana Pak? Apa yang terjadi di dalam ruang mediasi? Apanya apa aja? Yang dibahas Kak Feni bersama mantan suami ya? Karena kan sudah. Ya, karena sudah ada surat pernyataan perceraian sebetulnya. Nah, terus ada obrolan. Bahkan di ujung surat itu dibuat lagi berlaku demi undang-undang dan tidak bisa dituntut lagi gitu. Nah, undang-undang udah dipakai kan, bukan hanya pernyataan saja. Oke, gimana? Gimana? Apa yang tadi di ruang mediasi? Mungkin majelis hakim seperti apa saran-saran? Masih belum ngerti. Caranya masih belum ngerti, masih diproses juga. Tanggal nanti ketemu lagi tanggal 24. Tapi saya nggak tahu, bingung juga kok bisa didaftarkan, sedangkan saya tidak pernah mendaftarkan isi bercerai ini. Ada diskusi apa sama mantan suami? Diskusi tentang anak, dia meragukan anak, terus disuruh tes DNA juga, saya tidak mau. Kenapa alasannya? Kamu disebutkan cerai, kenapa baru sekarang? Ya kamu kalau mau menikah, nikah aja. Kenapa baru sekarang? Soal anak kan dia juga meragukan anaknya. Iya. Jadi nggak usah usik saya dan anak saya juga. Enggak, tadi sempat katanya diminta tes DNA. Iya. Itu yang minta dari majelis atau dari pihak mantan suami? Dari mantan. Artinya kenapa alasannya tidak mau
Kak Penny? Nggak mau. Emang nggak mau. Buat apa lagi? Karena kan yang di sana meragukan kalau itu anaknya. Nah, kenapa Kak Penny nggak mau? Nggak mau karena dia kan sudah meragukan. Jadi untuk apa lagi untuk dibenarkan lagi? Iya kan? Itu kan penghinaan itu sebetulnya. Hah? Seorang wanita itu kalau anaknya diragukan itu sakitnya gimana loh? Hah? Tadi juga mediasi juga dia cerita, itu Penny itu sambil nangis-nangis. Padahal muka dia tuh mirip banget loh, mirip banget muka dia. Bisanya dia meragukan. Ya tidak manusiawi lah kalau untuk saya ya. Ya mukul anak kejam, meragukan anak, oh my god. Udah deh, gua nggak ada kata-kata loh. Berarti bisa dibilang tadi tidak ada titik temu ya. Mediasi, kalau dibilang gagal enggak, mediasi terjadi. Kalau dibilang titik temu, pastinya belum, karena itulah tujuannya bermediasi. Jadi setelah mediasi, sidang diundur selama 1 bulan. Jadi nanti apa yang didengarkan oleh mediator itu akan dirangkum, disampaikan kepada para hakim. Nanti pada tanggal 24 akan dimulai lagi sidangnya. Dilanjutkan. Nggak tahu, kita lihat aja arahnya. Yang penting kita berharap yang seadil-adilnya. Sebenarnya Feni nggak mengharapkan apa-apa lagi dari apa laki-laki itu kan. Dia aja sekarang yang datang katanya untuk lebih baik, untuk kebaikan. Bagian apa di sana juga bikin cerai ini juga bagi alamat yang ngaco kan gitu. Biar jelas anaknya. Yang di sana. Dia juga nggak jelas. Sana kemarin kawin pernah sini. Ya kalau memang dia berkonsekuensi untuk memberikan, jadi saya sempat ngobrol lah, gitu kan, dengan yang ada di situ lah, gitu. Nggak usah gue sebut namanya. Dia bilang ini untuk kebaikan Feni, ini untuk kebaikan anak-anaknya. Jadi saya bilang simpel aja, kalau dia berpikir untuk kebaikan Feni, pertama tidak boleh meninggalkan Feni, apalagi pergi dengan wanita lain. Kalau dia berpikir untuk kebaikan anak-anak tersebut, tidak akan ada perempuan manapun yang lebih baik bisa mengurus anak-anak itu selain ibu kandung. Itu aja. Mau dia cari 1000 babysitter pun nggak akan menggantikan seorang Feni sebagai ibu kandung. Jadi dia harus ingat, tidak. Ini bukan seperti ayam potong kan gitu, main suntik langsung keluar telur, enggak. Ini kulit dan kulit bertemu, biologis loh. Banyak manusia belum paham teori biologis, tapi sudah melakukan praktek biologis. Itulah makanya keraguan-keraguan begini kadang lahir dari manusia-manusia begitu. Oke, Pak, tapi ini kan terkait mau melakukan upaya pengakuan juga terhadap anak di pengadilan agama ya. Nah, ini Ya sekarang anak diakuin. Kalau mama diceraikan Pak apa? Dong, kita bicara dewasa. Mungkin kita semua di sini udah nikah, sudah punya anak kan gitu. Kita memberikan pengakuan kepada anak. Kita memberikan apa ya? Kita memberikan kastil hadiah untuk anak kita. Tapi di dalam itu nggak ada seorang ibu kandungnya. Apa artinya untuk anak itu? Mau kita besarkan sama perawat? Mau kita besarkan sama mama tiri? Apa jaminan anak-anak itu nanti pada saat perempuan yang baru ini nanti kalau udah punya anak? Apa akan terjadi yang namanya adil itu? Hah? Apakah bapak 24 jam bisa mengawasi anak? Enggak. Ya nggak ada. Jadi kalau memang kita berpikir untuk tentang anak, yang terbaik untuk anak, apalagi dia berdasarkan hukum, ya anak-anak itu harus dengan ibu kandungnya, dan bapak kandungnya harus dengan ibu kandung itu juga gitu. Jadi bukan kayak ayam kan gitu, main lengket di kandang sana, telur terbang, lengket di kandang sini, telur berterbang, enggak. Jadi nggak ada bedanya kita yang memiliki kesempurnaan dalam ciptaan dengan mereka-mereka yang tidak bisa bicara dan tidak punya ideologi yang keenam katanya. tapi status anak sendiri di urutan kartu keluarga itu seperti apa? Gimana Pak? Sudah saya urus juga. Nggak ada bapaknya. Jadi ada Penny, ada Izan, Azan. Habis itu tidak ada bapaknya. Jadi dia tersinggung lah. Dia mungkin ya tersinggung karena sejak awal dari anak yang pertama juga diragukan kan gitu. Jadi ya begitu. Ya intinya tersinggung lah gitu.
Nah, gue yang herannya, lu udah ragu di anak yang pertama, kenapa masih buat yang berikut kan gitu? Kan? Itu aja gitu. Kalau lu udah ragu di barang yang pertama, ini milik saya atau enggak kan gitu. Kenapa masih ragukan di barang yang kedua? Dan kenapa masih ada statement dari pengacara kamu bahwasannya kamu masih ragu dengan darah dagingmu gitu. Nah, kenapa sekarang seperti orang yang kurang dewasa, seperti yang nggak mantap sekolah hukumnya, seperti tidak seorang praktisi yang proper, datang malah merubah gugatan? Itu tidak baik untuk seorang lawyer berubah-ubah gugatan begitu. Entah apa-apa lah, tadi datang dia ganti apa gugatan lagi gitu. Gue tidak apa keberatan? Saya tidak keberatan lah gugatan mereka kan. Mereka yang menggugat, mereka yang merubah gugatannya. Ya kayak main-mainan lah mereka buat, kayak apa dibilang? Apa katanya negeri apa? Kayak itulah dia bikin Indonesia ini. Nggak tahu lah, tahu kemana ujungnya kan. Semoga berbahagia. Itu aja doa dari kita. Bang, katanya kemarin sempat mencari data juga ya ke tempat yang mana dikeluarkan surat izin pernikahan itu. Mungkin adakah yang memberikan keterangan atas saksi? Banyak kejanggalan di sana. Saya belum mau kasih banyak statement dulu tentang ini karena investigasi kita belum maksimal. Yang jelas banyak kejanggalan di situ. Ya. Abang tinggal di mana? Di daerah Tangerang. Tangerang. Kalau tiba-tiba saya kasih abang domisili Kelapa Gading, gimana Bang? Nah, inilah dia. Singkat aja gitu. Tapi alamat itu alamat si laki-lakinya atau Mbak Fen? Juga, dua-duanya. Dua-dua tidak tinggal di Kelapa Gading. Tapi dua-dua punya domisili Kelapa Gading. Bagaimana itu? Artinya ada data palsu juga. Oh banget. Gitu. Jadi kalau bahasa Inggris kan palsu kan satu, falsus banyak. Harus ada SN lagi. Karena ini di sela-sela sedang memperjuangkan hak, terus banyak juga di luar sana mungkin maaf bahasanya bulian terkait tudingan kalau KPN ini maaf ya kelas. Menanggapinya hal-hal seperti itu gimana KPN? Penny anggap mereka itu peduli aja sama Penny, tapi caranya beda-beda. Saya sampai sekarang, saya berdiri sampai sekarang ini minta keadilan anak saya dan saya. Bagaimana dia melabui saya, bilang dia sudah cerai, terus dokumen dia disita, diumpetin, lajang. Ya terus bilang lajang, mobil dia ditarik tapi dia yang bayar. Jadi dokumen dia semuanya itu diumpetin sama istrinya yang pertama. Dia cerita kasihan sama saya, bahkan dia mencari simpatik lah. Itu namanya melabui kan? Oh banget. Terus dibilang dia itu di apa? Hipnotis. Didenda 500 juta, diminta uangnya 500 juta. Oh ya? Penny merasa kasihan lah kan, Penny datang ke sana. Terus Penny mikir, kok ada ya orang jahat kayak gini sama orang asing. Penny ke sana ngapain? Mau bayar? Mau ambil hak dia. Bukan mau bayar 5 juta kan? Oh iya. Mau ngambil hak dia. Nah, sampai Penny pada saat itu juga dihujat kan sebagai pelapor. Penny kan yang ke sana juga minta itu ya udah sih, nggak apa-apa sih, anggap aja sekarang kan udah nggak berjodoh sama dia, alhamdulillah. Tapi saya punya anak. Ya intinya dia tidak sejujur itulah pada awalnya ketemu Penny. Dia kan ya play victim lah, ya. Kalau kita lihat dia play victim, mencari simpatik Penny, seakan-akan dia menjadi korban di sana, sementara yang di sana yang dikorbankan kan gitu. Jadi ibu itu datang kemarin sini masih cerita, saya jual Pak kios saya untuk belikan ini, saya jual tanah saya Pak untuk DP kan mobil dia, tapi dia tinggalkan saya mentah-mentah. Saya sudah ikhlas Pak katanya, tapi dia somasi saya kembali Pak, saya nggak bisa terima itu. Mantannya.
Jadi mantannya sendiri datang ke Bang Dahlan untuk meminta bantuan juga, bantuan hukum. Tapi ini, mohon maaf, ini kan disebut, mohon maaf, pelapor ini kan pasti tidak nyaman kan? Iya. Awal saat disebut seperti itu sempat mengganggu dan sedih nggak sih ke awalnya pas? Pastinya mengganggu lah Bang. Nggak ada orang yang mau dibilang pelakor. Ya mau gimana lagi, orang dari sini berbeda, dari sini berbeda. Dari segi netizen sendiri banyak nggak sih Kak di Instagram, sosial media kakak yang menyerang kamu seperti itu? Kenapa Bang ulang Bang? Di sosial media sendiri, di media sosial Instagram atau kakak biasa kan di TikTok, biasa ada nggak sih omongan kayak gitu kayak sampai sekarang tuh masih menyerang seperti itu? Masih. Cuman cuek aja, saya cuek aja. Nggak ada upaya tindakan. Biarkan angin berlalu. Nggak, intinya kan dia datang ke sini kan tidak mengaku kalau dia itu sudah punya istri. Soalnya Setelah ketahuan ditanya, dia bilang sudah cerai. nikahnya pun dijebak. Kan begitu statementnya kan. Sebetulnya pada saat kalau kita lihat, ya saya nggak mau membandingkan rasa sakit ya. Yang nomor satu pasti sakit, Feni pun pasti sakit. Cuma kalau kita lihat Mbak yang di Jawa sana itu kan jembatan dia masuk ke negara ini. Ya, kalau itu aja bisa ditinggalin, digitu-gituin, apalah orang ini kan. Jadi yang balik lagi. Kalau kita nggak bicara loyalitas lah, nggak ada manusia yang 100% loyal kan. Kita bicara moralitas saja. Pak Benny, ketika tahu ada tudingan hal itu, keluarga gimana ya? Keluarga. Ya, keluarga besar. Pastinya terutama. malu, pastinya malu. Nggak ada orang tua yang mau anaknya dibilang pelakor tuh nggak mau. Sempat mempertanyakan kebenaran ini ke Kak Benny sendiri. Sudah saya jelaskan. Mereka juga malu, kadang-kadang dibilang ke tetangga. Pastilah, apalagi orang-orang daerah kan lebih peduli. Saya nggak mau bilang kepo ya, lebih peduli mereka. Sempat nggak mau keluar rumah kah atau? Oh enggak, Gimana? lebih cuek aja. Mereka nggak tahu ceritanya gimana. Oke, agenda nanti masih mediasi. Tanggal 24 Mei. Akankah dari pihak sana juga wajib hadir karena ini kan mediasi? Bukan, jadi gini, tidak ada wajib sebetulnya gitu. Dalam namanya sidang, namanya warga negara yang baik, namanya orang yang taat pada hukum. Tergugat itu wajib hadir, apalagi yang menggugat. Jadi jangan mengandalkan pengacara, beda. Ini bukan kasus narkoba, dia udah ketangkap dalam sel pengacara, dia mau nyanyi di pengadilan kan. Kadang mindset orang ngaco. Kalau saya nggak ada acara cerita, klien harus hadir. Mungkin ada tuntutan apa sih selain pengakuan anak juga dari Feni tidak butuh materi dia, Feni tidak butuh material dia. Feni hanya bilang jangan ganggu Feni dan dua anaknya. Kau kan sudah tidak mengakui, kau sudah meragukan. Nyahlah engkau dari hadapanku. dia akan menuntut juga nggak sih, kan kemarin sempat KPD bilang uang pribadi KPD. Oh itu beda versi. Jadi jangan pernah berpikir Gono gini ya. Gono gini mah nggak ada di sana juga apa-apa yang bertuntut kan gitu. Dosa pun itu susah kita minta kan. Cuma konteksnya yang masalah itu kan pidana. Beda. Tetap sedang berjalan. Statusnya sendiri masih WNA atau udah? Kalau saya sudah lama WNI. Enggak. Oh siapa? Dari sini. WNA masih WNA. Masih WNA. Dia WNA.